teman-teman, kita hidup di sebuah negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Hidup di tengah keberagaman, bersatu dalam kesatuan. Itulah kita, Indonesia. Setiap kita dituntut untuk bisa cinta dan bangga akan tanah air. Namun, sudahkah kita tahu alasan mengapa kita harus cinta dan bangga akan tanah air? Nah, di video kali ini kita akan tahu mengapa kita harus cinta dan bangga akan tanah air. Nah teman-teman, maka dari itu kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menerapkan wawasan kebangsaan dalam diri anak Indonesia itu. Tapi sebelumnya teman-teman tahu gak sih wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan adalah pandangan bangsa Indonesia tentang jati dirinya dan lingkungannya yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia beragam suku dan budaya. Wawasan ini mencerminkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta semangat untuk bersama mengatasi berbagai tantangan. Pada hakikatnya, wawasan kebangsaan adalah pandangan bersama seluruh rakyat Indonesia yang menjadi dasar munculnya semangat persatuan dan cinta tanah air dalam setiap aspek kehidupan. Wawasan kebangsaan juga menumbuhkan motivasi untuk berbuat dan berkarya terbaik bagi bangsa, serta menegaskan pentingnya kesetiaan kepada negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kita jaga persatuan, semangat, dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk kita dengerin isi hati dan isi suara dari teman-teman kita mengenai apa sih yang mereka pikirkan tentang bangsa Indonesia itu. Yuk! Kak, kalau boleh tahu hal apa sih yang kakak ingat kalau dengar kata Indonesia, Kak? Oke, kalau dengar kata Indonesia, berhubung aku lagi kangen sama kampung aku ya. Jadi kampung aku di Palembang, makanan khasnya adalah pempek. Jadi menurut aku kalau dengar kata Indonesia, aku langsung keinget sama makanan-makanan khas di Indonesia. Iya, bener banget. Karena Indonesia tahu sendiri punya banyak banget makanan khas. Tiap provinsi, tiap kota, tiap daerah ada makanan khasnya sendiri. Betul banget. Makasih banyak Kak Naira atas waktunya. Terima kasih. Makasih. Apa sih hal yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata Indonesia? Kalau menurut aku, kalau aku mendengar kata Indonesia itu pulaunya banyak, terus masyarakatnya ramah, sama mungkin gotong royong kali ya. Dari kakaknya? Kalau dari aku, kalau dengar kata Indonesia ya mungkin ke kekayaan alamnya sih. Itu kan ada banyak dan beragam juga, dan mereka tuh kekayaannya nggak kalah cantik. Kalau menurut aku sih masyarakatnya kan beragam ya, dari berbagai suku daerah, cuma bisa tetap bersatu tuh, saling membantu, gotong royong, dan juga bener ramah-ramah juga. Oke, terima kasih kakak. Oke kak, aku sekarang mau nanya nih, hal apa yang kakak ingat ketika kakak dengar kata Indonesia? Kalau dari aku ya, kalau mendengar kata Indonesia itu mungkin yang terbenar itu perjuangan. Karena kita lihat bahwa banyak tokoh-tokoh perjuangan Indonesia yang berjuang gimana agar Indonesia ke depannya bisa menang dari penjajahan, begitu. Kalau dari kakaknya? Kalau dari aku sendiri sih mungkin bahasanya ya, karena kan di Indonesia tuh kayak beragam banget ya, entah bahasa-bahasa daerahnya, tiap daerah tuh pasti punya bahasa yang beda-beda sih itu. Oke, makasih ya kak. Makasih. Dari jawaban-jawaban tadi bisa kita lihat bahwa Indonesia begitu kaya. Namun bukan hanya sekedar alamnya yang indah, tetapi juga ini tentang budaya, bahasa, semangat perjuangan, dan juga nilai gotong royong yang menyatukan kita semua. Semua hal itu adalah bagian dari jati diri bangsa yang perlu kita kenali, kita pahami, dan juga kita lestarikan. Inilah yang disebut dengan wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa ini, tanah air Indonesia, yang berlandaskan cinta, persatuan, dan juga tanggung jawab terhadap keutuhan NKRI. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah saatnya kita menciptakan rasa cinta kepada bangsa kita dengan aksi nyata dan juga kontribusi yang positif. Di era kemajuan teknologi dan juga arus globalisasi, cinta tanah air bukan hanya sekedar mengenakan batik ataupun menyanyikan lagu nasional, namun juga dengan cara kita berkontribusi positif, menjaga toleransi, dan juga menggunakan media sosial dengan bijak. Karena cinta tanah air bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga aksi nyata dari hal kecil yang kita lakukan setiap harinya.